Halo Sobat OMK, selamat datang di podcast Ngopika. Ngobrol happy bareng OMK. Yeay. Nah, pada hari ini teman-teman edisi sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya teman-teman udah nggak asing lagi ya. Seorang Romo yang katanya itu Romonya sudah menjadi Romo luar paroki Blok B. Benar nggak tuh jadi Romo luar paroki? Nah, langsung aja yuk kita tanya-tanya. Ini dia Romo Justinus Rumanto SG. Selamat datang Romo. Terima kasih semuanya, salam jumpa. Salam jumpa. Kabarnya gimana Mo? Sehat selalu. Sehat selalu. Romo terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman OMK di sini. Nah, Romo sebelumnya kan, tadi kan aku bilang ya kalau misalnya Romo tuh bakalan jadi Romo luar paroki. Ini udah bukan hoax lagi ya Romo ya? Ini bukan prank kan ya Romo? Saya per 1 Agustus sudah dipindah tugaskan ke kampus ministry sebagai kampus minister di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oh, kalau minister tuh maksudnya gimana Romo? Minister itu mirip seperti pastor paroki, hanya umatnya terbatas pada aktivitas akademika di kampus. Artinya itu para dosen, karyawan, dan para mahasiswa-mahasiswi, hanya memang sebagian besar itu adalah mahasiswa-mahasiswi. Oh, jadi Romo nanti bakalan ketemu sama anak-anak kampus ya, Mo? Ya. Oke. Terus Mo, itu kan nanti baru per 1 September ya Mo ya? Berarti nanti Romo akan meninggalkan kita semuanya tuh perginya kapan Mo? Oh, saya akan berangkat tanggal 22 Agustus, hari Sabtu depan. Sabtu ini. Hari Sabtu ini ya. Cepat banget guys, tanggal 22 Agustus besok Romo Rumanto akan pergi dari Blok B menuju Jogja. Iya Mo ya? Ya. Nanti ada yang antar Mo? Katanya ada. Kalau nggak ada ya sudah tahu jalannya sendiri. Oke, good. bagus. Wah, kayaknya cepet banget ya guys ya. Hari Sabtu depan Romo Rumanto udah berpindah, dan nanti kita akan kedatangan Romo baru ya Mo ya? Iya, nanti ada pastor kepala baru, masih sangat muda. Oh, masih sangat muda guys. Pastor rekannya sudah senior. Oke. Nah, jadi nanti kita tunggu aja ya teman-teman ya, kedatangan Romo baru di paroki kita. Ada 2, ada Romo kepala yang masih muda sama Romo yang sudah senior. Nanti kita tunggu aja. Mungkin bisa kita undang juga ke sini buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke Romo, sebelumnya kan banyak pertanyaan nih dari anak-anak gitu ya. Jadi aku udah sempat bertanya nih di grup WhatsApp OMK sama di Instagramnya OMK gitu. Jadi banyak yang bertanya. Banyak yang nggak tahu juga sih sebenarnya Romo itu lahirnya di mana, asalnya tuh dari mana gitu. Banyak yang tanya Mo, soalnya kayak agak-agak campuran. Ada yang bilang Romo Rumanto tuh orang Chinese, ada orang bilang orang Jawa Tulen. Nah sekarang klarifikasinya Mo, yang benar yang mana? Ini Jawa Chinese Tulen. Serius Mo? Iya. Jawa Chinese Tulen. Oh jadi beneran ada campuran Chinese ya. Juga ya Mo ya? Oh, jadi benar guys. Kupikir orang Jawa Tulen. Asalnya dari mana Romo? Saya lahir di Salatiga. Salatiga. Tahun 78. Kalau ulang tahun kan tahu semua, sudah sering dirayakan. Iya. Terus nanti ulang tahunnya Romo kita kasih tahu di sini di tanggalnya. Terus Romo anak keberapa Mo? Saya nomor 2 dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Ya. Terus waktu awal Romo pengen menjadi pengen menjadi imam. Nah itu ada, apakah memang itu cita-cita Romo dari dulu, dari kecil, atau misalnya sebelumnya itu pernah punya cita-cita lain tapi sering berjalannya waktu baru menjadi imam? Oh, hidup saya itu sederhana. Saya tidak pernah terlibat aktif di dalam paroki seumur hidup ya. Jadi waktu kecil itu nggak pernah ada misinar atau kegiatan-kegiatan gerejani gitu. Hanya aturan batu dari orang tua. Kenapa aturan batu? Karena tidak bisa didiskusikan dan tidak bisa ditawar-tawar ya. Aturan batunya itu
setelah menerima komuni harus ke gereja seminggu sekali. Nah, itu saja. Oh gitu. Dan itulah kegiatan rohani saya satu-satunya sampai SMP. Jadi saya juga tidak terlalu banyak mengenal dinamika dan kehidupan menggereja. Oh, jadi putra altar juga enggak mau, Miss Dina Nggak gitu? pernah. Oh, nggak Ya, pernah. Oh, ikut jadi UMK juga tidak pernah. oh, jadi nggak pernah ikut OMK guys, Romo Romanto ya. Oke oke. Terus waktu pengen jadi romonya itu sendiri tuh keinginannya tuh muncul karena apa Mo? Itu juga sederhana. Mm-mm. Waktu itu ada seorang imam, Mm-mm. itu imam pertama dari kota kami di Salatiga. Kemudian karena sudah senior, dia tinggal bersama dengan keluarganya. Kalau weekend, Sabtu atau Minggu membantu melayani Ekaristi di gereja. Nah, saya selalu ingat pesannya kalau saya ikut Ekaristi dan Romo ini yang memimpin, dia mengatakan, sebelum saya mati, saya ingin ada orang dari Salatiga yang ditahbiskan menjadi imam. Karena sampai sekarang cuma saya ini satu-satunya gitu. Dan kata-kata itu yang menyentuh saya. Saya mau menjadi imam seperti yang dia minta itu. Cuma itu saja yang muncul di benak dan pikiran saya. Lalu saya bertanya, kalau mau menjadi imam bagaimana? Oh, kalau mau jadi imam masuk ke seminari. Nah, baru kemudian saya masuk ke seminari, terus ikut prosesnya terus sampai sekarang. Oh. Dari keluarga, apakah ada pada saat Romo pengen menjadi imam, apakah mensupport, mendukung, atau justru nggak usah deh, nggak usah gitu? Oh, keluarga selalu memberi dukungan ya, kebebasan mau memilih apa, dan tidak pernah ada larangan atau halangan ya, mereka mendukung dan membantu. Oh, berarti keluarga mensupport ya Mo ya, mendukung Ya, banget ya. ya. Romo masuk seminari mana Mo? Saya masuk seminari di Mertoyudan selepas SMP. Selepas SMP masuk seminari Mertoyudan, terus setelah itu ngikutin prosesnya terus ya Mo ya. Belajar filsafat juga ya di Jakarta gitu ya. Terus akhirnya ditahbiskan menjadi imam Yesuit ya. Nah, ngomong-ngomong imam Yesuit, kenapa memilih Ordo SJ Mo? Waktu itu karena diperkenalkan dan ada berbagai macam karya yang ditangani oleh Yesuit di Indonesia ya. Rentang karyanya itu banyak, dari paroki, sekolah, karya sosial gitu. Jadi saya berminat karena medan ragam karyanya itu banyak sekali. Oh, jadi merasa tertantang ya Mo untuk Ya. menjadi Yesuit gitu ya. Saya pikir karena Romo kenal Romo Yesuit siapa gitu, Mo, jadi pengen ikut gitu. Kan tadi saya cerita, saya itu orang Katolik pinggiran ya. Oh, iya. Tidak banyak terlibat dalam kegiatan menggereja. Oke, Mo, berarti alasannya itu ya karena memilih SJ. Lalu Mo, terus Romo kan sudah hidup berserikat Yesus nih, udah kemarin kan kalau nggak salah baru ulang tahun imamat ya Mo, bulan Juli. Iya. Ulang tahun keberapa Mo? Ke-11. Ke-11 tahun. Nah, berarti 11 tahun sudah menjadi seorang imam. Nah, boleh diceritain nggak Mo, sebelum Romo ada di Blok B ini, itu Romo perutusannya di mana aja gitu Mo? Oh, setelah tahbisan itu tugas saya di Papua. Oh, langsung di Papua. Ya, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Sukoharjo di Jawa Tengah, hampir 1 tahun, kemudian pindah ke Santa Ana di Duren Sawit sekitar 3 tahun, dan terakhir di Blok B ini 4 tahun lebih sedikit. Nah, berarti yang terlama justru di sini ya Mo ya? Oke. Abis itu nanti baru pindah lagi ya Mo yang tadi ke mana? Ke kampus ministry. Gitu. Terus kaget nggak Mo tiba-tiba pindah ke kampus dari paroki? Ya, ini suatu dunia baru ya, karena sebelumnya selalu di paroki. Tetapi kan sebenarnya juga peluang baru karena sekarang akan lebih bersentuhan dengan UMK. Kan selama ini saya tidak pernah, selama saya tugas sebagai pastor, tidak pernah
diberi tugas untuk mendampingi OMK karena teman-teman pastor yang lain itu lebih ahli daripada saya. Jadi ini pengalaman yang baru. Pengalaman baru ya, nanti Iya, berhubungan baru. sama anak-anak OMK ya Mo ya. Tapi kampus gitu, Ya. mahasiswa-mahasiswi. Nah, Romo, 11 tahun menjadi seorang imam. Tantangan yang tersulit menjadi seorang imam sama 11 tahun yang pernah Romo alami itu yang nggak terlupakan tuh apa Mo? Mungkin pada saat di Papua atau gimana gitu? Sebenarnya tantangan yang paling sulit itu adalah bekerja sama dengan semua pihak ya, mengakomodasi macam-macam kepentingan, kemudian mengelola friksi dan konflik-konflik itu selalu menjadi tantangan dan kesulitan. Tapi juga sekaligus peluang karena untuk bisa bertumbuh maju kita kan perlu bisa menjalin relasi dan bekerja sama dengan semua pihak, dengan macam-macam kepentingan mereka dan juga sifat-sifat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Berarti tantangan tersulit itu lebih ke situ ya Mo ya? Ya. Oke. Terus Mo, ini ada pertanyaan, cuma saya agak takut sih nanyanya Mo. Cuman ini dari anak-anak Mo yang nulis. Dia bilang gini, Romo sekarang kan sudah hidup berselibat, tidak memikirkan hal-hal duniawi. Pernah nggak Romo timbul rasa kagum atau suka dengan lawan jenis dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, sebagai imam itu kan dituntut untuk bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak ya, dari lapisan atas sampai bawah, baik itu secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan macam-macam lain. Maka mengembangkan rasa hormat kepada semua orang dan bisa terbuka pada semua orang itu menjadi tuntutannya supaya kita bisa bekerja dan melayani secara efektif. Gitu ya Mo? Jadi pernah nggak Mo? Enggak ya? Ya itu Ya pokoknya supaya kita bisa semakin terbuka melayani semua orang dan efektif gitu menjangkau semua orang. Ya. Oke. Terus Mo, ini kan Romo kan di sini lebih ke pewartaan ya Mo ya, mengajar gitu kan, terus membentuk kelompok komunitas Dei Verbum. Ini Romo kan ownernya ya, bener gak sih? Ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Boleh diceritain nggak sih Mo, sebenarnya awal mula Romo pengen membentuk komunitas Dei Verbum itu apakah karena memang pengen ada hal-hal yang gimana gitu Mo sehingga membentuk KDV gitu atau apa? Ini juga sebuah medan karya kerasulan yang tidak pernah kita pikir dan tidak pernah kita rencanakan dengan serius ya. Dulu sebagai bagian dari pewartaan kerasulan kitab suci, idenya itu sederhana. Bagaimana membantu umat beriman untuk bisa mencintai kitab suci. Ya, paling gampang kan membaca kitab suci. Nah, bagaimana bisa membantu orang mendorong untuk membaca kitab suci? Gagasan muncul ide sederhana membuat WA group. Jadi membuat WA group, setiap orang setiap hari membaca kitab suci, membuat laporan. Karena kalau sendiri-sendiri, orang punya niat sendiri 3 minggu sudah gembos di tengah jalan ya. Tapi kalau di WA group kan disemangati oleh teman-teman satu grup itu. Nah, dalam 3 hari terkumpul hampir sudah penuh itu 256, kemudian terus berkembang, ternyata banyak orang senang kalau membaca kitab suci bersama-sama. Sampai hari ini sudah ada 195 grup WA group. 195 WA group yang isinya memang membaca kitab suci ya Mo ya. Oh, jadi iya sih, teman-teman waktu itu kan, waktu KDV, waktu itu aku masih diajakin gitu kan kayak, wah ini apa ya gitu kan, membaca kitab suci 3 bab sehari, terus dilaporkan di grup WA. Ada tantangan tersendiri sih, maksudnya kayak kalau misalnya ada rasa males, tiba-tiba ada dapat WA, teman-temannya udah pada baca gitu kan, terus jadi kayak termotivasi untuk, udah aku lanjutin gitu.
seneng juga sih waktu itu ikut komunitas membaca kitab suci bersama gitu. Cuman waktu itu kan belum ada KKA ya Mo ya, jadi kayak masih cuman baca yang kadang dapat bacaan bosenin, kadang bacaannya menantang kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya dari KDV itu Romo membuat kursus kisah kasih Allah, kitab suci. Nah itu juga sama ya Mo, sampai sekarang itu Romo udah membuat itu di mana aja Mo parokinya? Ya, kisah kasih Allah itu memang awalnya sebagai jawaban pertanyaan anggota KDV ini, bagaimana kalau sudah selesai membaca semuanya, bagaimana bisa memahaminya. Maka kita pakai bahan ini untuk bisa memahami seluruh kitab suci mulai Kejadian sampai Wahyu. Ya, ternyata ketika maksud awalnya ditawarkan bagi anggota KDV, kemudian diterima oleh banyak orang dari macam-macam paroki, lalu kita kembangkan menjadi sebuah kursus tersendiri ya. Kalau di paroki kemarin di Blok B, di Stefanus, kemudian di Bojong, Keduya, dan sekarang dengan online itu bisa menjangkau dari mana-mana seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Cocok waktunya mereka bisa bergabung. Oh, jadi emang Romo udah sibuk online banget ya Mo ya sekarang ya. Gile, seluruh dunia dan Indonesia juga ya Mo. Berarti emang dari luar-luar Jakarta ini juga ikut juga ya Mo ya? Ya, banyak peserta dari luar Jakarta, banyak sekali. Dari luar negeri juga banyak. Dari luar negeri banyak berarti bahasanya ini dong? Oh, semua bahasa Inggris. Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oh, gitu. Oke. Terus Mo, jadi kan pada saat dari KDV terus beranjak ke KKA, Kisah Kasih Allah. Terus udah gitu denger-dengar kan kemarin Romo bikin buku nih, ada iklannya, apa tuh, Berjalan Bersama Tuhan. Nah itu apakah kelanjutan dari KKA itu sendiri atau gimana Mo? Ya, Berjalan Bersama Tuhan itu adalah program dan gerakan. Jadi setelah orang ikut, sebenarnya juga tidak mensyaratkan harus ikut KKA, tetapi orang membentuk komsel, tidak besar-besar, 5-12 orang, dan aktivitasnya adalah belajar kitab suci dan berbagi pengalaman hidup. Ada 45 tema, ya sama dari Kejadian sampai Wahyu, ditambah sejarah doktrin gereja, mengenai Maria, mengenai Ekaristi, tapi lebih-lebih adalah ini sebagai background latar belakang ya. Kita ketemu tiap minggu harus ada bahannya. Kalau nggak ada bahannya nanti cuma menggosipkan orang sana kemari ya. Maka ada bahannya, pertanyaan-pertanyaan kitab suci yang harus disiapkan jawabannya, kemudian ada refleksi dan dibagikan sehingga kita ketemu itu ada bahan yang bermutu. Dan ini akan menjadi teman perjalanan bertahun-tahun lamanya. Ya. Sekarang saya baru mendampingi satu kelompok, satu tema itu kurang lebih diselesaikan antara 5-7 pertemuan. Jadi kalau rata-rata 6 pertemuan kali 45 tema kan sudah 250 pertemuan ya. Maka kelompok ini paling nggak akan berjalan 5-6-7 tahun gitu. Jadi sungguh-sungguh menjadi komunitas yang mendukung satu sama lain. Jadi kayak semacam Romo masuk formasi Yesuit itu terus berjalan sampai selesai tahbisan gitu ya Bang. Terus udah gitu sharing bersama sesuai dengan bahan yang tadi Romo sampaikan itu ya. Oh, menarik sih, menarik. Gitu. Jadi di dalam hidup kita menggereja gitu, kita punya komunitas yang mendukung kita gitu ya Mo ya, saling berbagi, sharing dan juga sesuai dengan memahami kitab sucinya bersama. Iya. Gitu. Idenya itu seperti gereja perdana. Yang ada lebih dahulu adalah orang berkumpul. Iya. Setelah orang berkumpul baru membuat kitab suci, baru membuat proyek ya. Maka kita juga berkumpul dulu. Setelah berkumpul baru membuat proyek. Karena kalau kita membuat proyek dulu baru berkumpul biasanya berantem ya. Betul.
Berarti kayak menghidupi semangat para rasul di gereja Ya. perdana gitu ya, Mo. Ya. Cuman mungkin kalau yang di kisah para rasul kan zaman dulu. Terus kita mengaplikasikan dengan zaman sekarang gitu ya. Ya. Sesuai dengan kemajuan zaman ya, Mo. Oke. Jadi gitu teman-teman berjalan bersama Tuhan. Itu udah ada bukunya. Jadi kalau misalnya nanti bisa dicek di sini gitu gimana caranya mau dapetin bukunya Romo Rumanto gitu. Biar gak apa-apa nanti editornya biar kesulitan. Ngasih kerjaan editor. Terus mau abis menulis buku juga, terus kan ada aplikasi nih yang bisa dipakai buat semua orang nih kalau misalnya mau membaca kitab suci. Jadi Romo juga berkarya dengan membuat aplikasi yang namanya iGereja ya Mo ya. Nah itu cara downloadnya gimana Mo? Bisa di Play Store atau App Store. Ditulis saja iGereja, ikonnya warna merah, gambar 3 hati. Oke. Jadi dari situ di-download udah langsung bisa ya Mo ya, tanpa jadi anggota KDV pun juga bisa ya Mo ya? Awalnya ini juga sebuah karya yang tidak direncanakan ya, banyak hal itu tidak direncanakan, maka kita yakin ini campur tangan Allah sendiri. Awalnya itu di KDV, laporan baca di WA Group, admin akan membuat rekapan siapa yang sudah membaca, sekaligus mencarikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kalau mereka kerja begini 3 bulan sudah bosen itu kan, karena memang membosankan. Maka dibuat aplikasi supaya kerjaan ini dikerjakan oleh mesin. Jadi kalau mereka membaca sudah langsung akan direcord oleh mesin, kelihatan sudah baca atau belum, dan tanya jawab juga ditampilkan di sana, tinggal klik-klik semua bisa melihat. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut, ini tidak hanya dipakai untuk KDV, tetapi seluruh umat Kristiani. Dan kita bercita-cita ini menjadi gereja virtual. Karena semua hal akan ditampilkan di sana. Kitab suci dan penjelasannya, aneka macam informasi dan ajaran gereja, doa-doa untuk bekal sehari-hari. Ya. Kemudian lagumu ada nggak? Lagu ada, ya? Bahkan kita akan pakai sebagai penghubung kegiatan-kegiatan seperti toko online, ya, entah pribadi, Bapak, Ibu, Imam, Suster, Bruder yang membuat kursus, kemudian tinggal ditampilkan di sana, kapan waktunya, bayar atau tidak, bagaimana mendaftarnya, kemudian peserta bisa langsung terhubung untuk seperti membeli ya. Akan ditambah lagi sebagai penghubung solidaritas sumbangan antara donatur dan yang membutuhkan bantuan. Jadi kita akan kembangkan sungguh-sungguh menjadi gereja virtual. Gereja virtual. Zaman now banget ya Mo ya. Jadi teman-teman nih ya, jadi ayo kita mulai sekarang gitu ya. Mungkin kalau yang tadinya malas-malas baca kitab suci, sekarang udah banyak gitu perubahan-perubahan yang dibuat oleh gereja. Salah satunya adalah dengan aplikasi. Karena kan sekarang mau Gojek, Grab kayak gitu kan semua pesan makan kayak gitu kan udah pakai aplikasi. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar kitab suci, itu ada aplikasi iGereja. Di situ ada bacaannya kitab suci, dan kalau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan-pertanyaan tuh juga bisa diklik. Ada juga di situ kalau ditampilkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilihat jawabannya juga, penjelasannya juga di situ kan ya Mo ya. Jadi lengkap ya. Gitu. Terus kalau mau pakai buat pegangan ada doa-doanya juga. Tadi Romo bilang ada doa-doa, ada lagu-lagu. Jadi bisa kalau misalnya tiba-tiba teman-teman disuruh nih di lingkungan. Biasanya kan OMK kalau lagi pertemuan lingkungan tuh yang paling mudah disuruh mimpin Romo. Biasanya kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak bingung gitu kan, aduh doanya gimana nih? Bisa ya Mo ya lihat dari iGereja gitu kan, disesuaikan sama kondisi gitu kali ya. Salah satu menu yang paling baru yang baru kita luncurkan itu menu Magnificat. Itu di situ ada doa pagi, kemudian ada bacaan misa, ada air hidup itu cerita-cerita inspiratif, kemudian ada Santu Santa,
kemudian ada bacaan singkat, dan ada doa malam. Jadi iya, lengkap banget ya, Mo, ya? menjadi bekal untuk satu hari cukup. Ya. Satu hari. Jadi kalau OMK diminta berdoa tinggal buka saja aja ya. 2 pagi, terus orang-orang tua terkejut-kejut kok pintar sekali bisa membaca mazmur-mazmur segala macam ya. Karena udah ada tuntunannya, Mo. Ya, dari aplikasi itu tadi udah sangat membantu banget itu. Jadi nggak usah panik ya. Tiba-tiba disuruh doa gitu kan. Udah ada doanya, tinggal dibaca gitu. Itu udah dibuat satu hari itu udah inilah, udah bisa lah dari doa pagi sampai ketemu doa malamnya. Gitu. Terus Romo, ini kan dengar-dengar Romo juga nyiptain selain buku, terus ada ciptain lagu juga. Ya kan ya? Lagu Kisah Kasih Allah. Oh, ini saya membuat liriknya. Oh, liriknya. Karena kalau sebuah program itu perlu ada theme song-nya, maka dibuatkan lirik yang sesuai dengan tema-tema, entah itu untuk kursus Kisah Kasih Allah, untuk program berjalan bersama Tuhan, atau latihan doa batin, atau retret dalam hidup sehari-hari, namanya Meraih Hidup Damai. Dan yang baru adalah lagu untuk persembahan. Tapi saya hanya membuatkan liriknya. Liriknya ya. Oke, terus nanti diolah bersama timnya Romo ya. Terus nanti lagunya dinyanyiin pada saat mungkin pertemuan-pertemuan itu ya, Mo ya. Nah, itu inspirasinya dari mana, Mo? Buat liriknya itu dari bacaan kitab suci kah atau dari apa gitu? Inspirasi yang paling utama itu dari cerita-cerita peserta. Jadi kisah-kisah hidup peserta. Kisah-kisah, itu yang memberikan inspirasi dan dituliskan dalam lirik itu. Di lirik lagu. Keren-keren. Lagunya bagus-bagus teman-teman. Itu bisa dilihat juga ya di YouTube-nya Romo ya. Di YouTube-nya iGereja ya, Mo ya. Itu lagunya udah banyak yang di-share gitu. Jadi kalau tadi teman-teman pengen penasaran gitu kan, liriknya kayak gimana sih yang dibuat Romo Rumanto? Nah, itu bisa ketik aja di YouTube, di iGereja. Itu ada tadi Kisah Kasih Allah, ada Berjalan Bersama Tuhan juga ya, Mo ya. Nah, itu ada gitu. Jadi lagu-lagunya bagus-bagus teman-teman. Jadi kalau yang kepo langsung aja dicek di YouTube-nya iGereja gitu. Terus balik lagi mau ke pengalaman Romo sebagai imam. Kan tadi di sini udah sangat jelas ya, karyanya Romo itu udah banyak banget gitu kan dalam hal pewartaan khususnya. Nah, Romo kan 4 tahun ya tadi di sini ya kurang lebihnya. Itu suka dukanya jadi Romo Blok B gimana, Mo? Boleh diceritain nggak? Ini juga pertanyaan dari teman-teman, Mo. Ya, yang di sini ada sumber dayanya itu luar biasa. Maksud saya sumber daya luar biasa itu orang-orangnya sangat potensial dan sangat cukup responsif itu. Sehingga kalau kita membuat program atau ide kemudian dibuat menjadi program, itu semua sumber daya ada, tidak pernah ada yang kurang gitu. Jadi SDM-nya banyak dan berpotensial banget ya, Mo ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Romo minta yang kayak gini, ada gitu ya, Mo ya? Ya, semuanya ada. Sumber daya itu saya maksud adalah orang-orangnya sangat capable, juga sumber daya fasilitas, entah itu uang, entah itu alat, sarana prasarana, semuanya ada. Jadi kita mau berlari sekencang apapun itu bisa. Nah, itu kan sukanya, Mo ya, berarti. Dukanya? Dukanya saya yang paling mungkin yang cuma satu ya. Apa tuh? Kalau rapat panjang. Gitu. Kalau rapat dan sering lama, ya, Mo? Iya. Lama. Suka bertele-tele gitu. Gitu. Jadi pengennya yang langsung tak gitu ya, Mo ya. Terus nggak perlu banyak-banyak ya, Mo? Iya, sekarang kan dunia kita dunia yang praktikal ya. Kita tidak cukup hanya berhenti pada ide dan niat baik. Tapi bagaimana membuat ide dan niat baik itu sungguh nyata menjadi diwujudkan. Gitu ya. Oke, berarti sukanya tadi karena memang SDM di Paroki Blok B itu sangat capable kayak gitu ya, terus dia kayak gitu juga bermurah hati, responsif gitu kan. Cuman kalau rapat, nah ini OMK juga sering nih, kalau misalnya rapat gitu kan,
bahasnya cuma setengah jam tapi ngobrolnya bisa 1,5 jam sendiri gitu. Jadi melebar kemana-mana gitu. Jadi kita mungkin bisa dapat masukan juga kalau misalnya kita lagi rapat, ya sesuaikan dengan isi rapatnya itu kita mau bahas apa dan nggak usah lama-lama gitu. Jadi nggak usah bertele-tele ya Mo ya gitu. Terus pengalaman yang nggak pernah terlupakan Mo di Paroki Blok B? Saya di sini banyak belajar dari perjumpaan-perjumpaan itu, dan diperkaya oleh perjumpaan-perjumpaan itu, sekaligus juga ide berkembang karena perjumpaan-perjumpaan ini ya. Dan yang kedua adalah feedback. Feedback maksud saya ada banyak umat yang dengan tulus dan jujur itu memberikan masukan-masukan, bukan hanya yang baik tetapi juga yang kurang ya. Dan ini membuat saya tidak terlena seolah-olah semuanya serba baik gitu. Jadi masukan-masukan bisa orang bisa mengatakan dengan jelas kurang ini, kurang itu, harus mengembangkan ini dan itu sungguh-sungguh berharga ya. Contohnya gimana, Mo? Contohnya dulu misalnya kalau ngomong jangan monoton. Nah, ya, baru mau saya tanya ini. Sekarang itu tonnya tidak mono tapi politon. Oh. Kayak handphone ya. Gitu. Ya, teman-teman, ini Romo udah ini ya. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya saya pengen nanya gitu. Dulu kenapa Romo bacanya begitu, Mo? Itu apakah karena memang sengaja atau emang cara baca Romo tuh emang begitu, ciri khas banget soalnya. Oh, saya nggak pernah sadar cirinya bagaimana. Jadi anak-anak tuh kayak Romo Rumanto kalau privasi tuh udah ciri khas banget gitu, tek gitu. Ada nadanya gitu ngomongnya. Oh, ada nadanya. Iya. Mungkin karena sebelumnya di komentari supaya tonnya tidak mono, sekarang jadi polifoni. Iya, benar-benar. Aduh, nih ya, jadi teman-teman udah jelas ya, kenapa kalau bertanya Romo Rumanto, kenapa kok kalau misalnya baca nadanya sama semua gitu. Terus udah gitu, pokoknya ini aja gitu, konsisten, nadanya begitu terus gitu. Nah, jadi udah kebaca ya, sekarang udah dikasih masukan, jadi Romonya nggak mono lagi, tapi poli ya, Mo. Nah, terus kesan dan pesan buat anak-anak OM kamu? Saya memang ya di Blok B kan ada pembagian ke moderatoran ya. Jadi secara official saya tidak banyak terlibat dalam pendampingan OMK atau kegiatan OMK officially karena itu pembagian ke moderatorannya berbeda. Jadi saya tidak secara dekat, secara khusus pendampingan OMK, tapi karya pelayanan, pewartaan, kemudian karya komunikasi sosial itu kan bersentuhan banyak dengan orang-orang muda. Jadi bukan pada orang mudanya, tetapi karena pekerjaan dan karyanya melibatkan orang-orang muda, memberi ruang dan kesempatan, entah melalui CAP atau kursus-kursus atau Komsos, itu baru bersentuhan. Tim pujian. Ya, tim pujian. Iya. Nah, berarti pesannya tuh mungkin rajin baca kitab suci gitu ya, Mo ya, biar tahu gitu kan. Karena kebanyakan pada malas mau baca. Gitu. Ya kan penonton. Gitu. Nah, oke, berarti ini dia udah teman-teman ngobrol-ngobrol singkat kita bersama dengan Romo Rumanto. Nah, jadi hari Sabtu depan Romo Rumanto akan pergi meninggalkan Blok B, sedih gitu, dan akan berlanjut bertugas pelayanan di tempat yang baru. Jadi kami dari OMK, saya mewakili ya Romo ya,
mengucapkan terima kasih karena Romo juga sudah lumayan ya, maksudnya berkarya di sini cukup lama. Terus sedihnya tuh karena di tengah pandemi harus pindah gitu Mo. Jadi mungkin teman-teman yang pada nonton gitu, kalau nggak yang pada japri tuh kayak sebenarnya pengen ketemu juga, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi mereka titip salam aja buat Romo. Semoga Romo sukses selalu di tempat yang baru, berkarya di tempat yang baru. Nanti kalau misalnya kita ke Jogja, kalau ada waktu buat ketemu, mungkin bisa ketemu. Kalau enggak, ya udah gitu. Mungkin kita bisa lihat di ini ya Mo, media sosial gitu kan. Kayaknya Romo nanti bakalan aktifnya di medsos ya Mo ya. Kan anak-anak kampus gitu. Ya sekarang dengan pandemi ini justru orang menjadi biasa dengan virtual ya, dunia virtual, sehingga kita tidak dibatasi oleh apapun juga, orang bisa menjangkau apapun juga. Maka kalau OMK Blok B punya konten-konten yang bagus, itu bisa menjangkau semua orang. Kita justru dengan pandemi ini dibuka peluang yang luar biasa besar. Jadi benar-benar nggak cuma terbatas sekitar sini aja ya Mo ya, bisa kemana-mana juga ya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk ini ada bisikan-bisikan dari sutradara gitu. Jadi kita mau ada game sedikit Romo, judulnya jawab cepat tanpa mikir. Ini ada 8 pertanyaan, jadi Romo tinggal pilih aja gitu. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Pilih rawon apa durian? Rawon. Jadi Romo komunitas atau Romo paroki? Paroki. Romo paroki. KDV atau DPH? KDV atau apa? DPH. Oh, DPH. Oh, DPH. Jogja atau Jakarta? Jakarta. Ibu-ibu Eka atau OMK? OMK. Pilih nyanyi atau ngajar? Ngajar. Bikin buku atau bikin lagu? Bikin buku. OMK atau KKS? KKS. Oh, KKS. Romo Ponco atau Romo Heri? Ya, yang ada. Oke, luar biasa teman-teman. Langsung jawab cepat. Ya, hebat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber, kepada Romo Rumanto yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit cerita buat teman-teman semuanya. Dan akhirnya pertanyaan teman-teman semuanya udah terjawab ya. Jadi kita bisa lebih mengenal Romo Rumanto lebih dekat lagi. Yang tadinya mungkin kita ngawang-ngawang, akhirnya kita tahu ya jawabannya dan klarifikasinya gitu. Sekian dulu teman-teman untuk episode kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe di YouTube-nya OMK OMK Blok B, Instagramnya @OMK Blok B, dan juga jangan lupa untuk follow YouTube-nya Romo Rumanto, yaitu di iGreja. Jadi nanti langsung diketik aja di situ, mungkin teman-teman bisa lihat lagi nih karya-karyanya Romo Rumanto akan di-share di situ gitu. Jadi dari lagu-lagunya, mungkin dari mungkin ada lain halnya lagi lah, kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa di-share di situ. Dan jangan lupa untuk download juga aplikasi iGreja gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi saya bilang, kalau nanti disuruh apa gitu kan, atau mungkin teman-teman mau cari doa-doa untuk kehidupan teman-teman sehari-hari, itu bisa juga cari di iGreja itu sendiri gitu. Jadi sangat membantu banget untuk teman-teman bisa bertumbuh di dalam spiritualitas kerohanian teman-teman gitu. Sekian dulu teman-teman untuk episode kali ini. Tetap terus saksikan Ngopika yang akan di-post di Instagramnya OMK, dan juga jangan lupa di-like dan di-komen. Ngopika, ngobrol happy bareng OMK.